Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Adik-adikku sekalian yang cakep-cakep, soleh-soleha dong pastinya. Dan juga adik-adikku yang giat banget, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Siapa lagi sih kalau bukan angkatan Jidi tercinta. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pasti adik-adik Jidi asing kan ya, siapa sih wajah kakak yang ada di depan kamera nih? Main nongol-nongol aja gitu kan pastinya. Oke deh, langsung aja perkenalan. Jadi kakak namanya Naila Zulfa, biasa dipanggil Kak Naila. Kakak tuh asalnya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dulu kakak juga sama seperti kalian, nyantri di SMP Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Kakak dulu di angkatan ketiga, yaitu angkatan Hisbi. Kemudian setelah 3 tahun juga masih diizinkan untuk tetap nyantri di situ dan masuk ke unit SMA-nya, SMA Subhanul Waton, dan juga di angkatan ketiga juga, yaitu angkatan Heliu. Dulu sewaktu awal masuk pondok, kakak juga nggak langsung betah gitu. Pasti tiap hari tuh ada drama nangis-nangisnya dulu, kayak gitu. Tiap mau makan nih pasti inget rumah, nangis. Mau mandi di kamar mandi sendirian, nangis. Mau tidur lagi, tuh pasti nangis lagi. Jadi tiada hari tanpa kakak nggak nangis. Karena apa? Karena nggak betah gitu. Ya biasa lah ya, karena kita biasa dengan orang tua, hidup bareng-bareng dengan mereka. Apa-apa ibu, apa-apa bapak, apa-apa kakak, kayak gitu. Tiba-tiba ditinggal sendirian di pondok. Jadi ya pasti nangisnya lah kayak gitu. Tiap kali jenguk juga pasti mintanya tuh pindah aja sih, pindah aja gimana, pindah aja, nggak betah di sini, nggak enak di sini, apa-apa sendiri, hidup serba antri, kayak gitu-gitu. Coba deh kalian bayangin, emang kalian pernah ya satu hari tuh nggak ada kata nggak antri gitu, langsung gitu. Misal ambil makan, kalian nggak antri, langsung dapat nasi. Misal kalian mandi, pasti kan antri dulu untuk bisa masuk ke kamar mandi. Itu nggak mungkin. Jadi kalau di pondok tuh hidup serba antri, dan pasti kaget lah lulusan SD langsung dimasukkan ke SMP berbasis pondok juga, dan itu antri kayak gitu loh. Nggak mau, nggak enak, semuanya itu serba nggak enak. Harus antri lah, harus tirakat lah, yang bangunnya harus pagi banget lah biar nggak antri sana sini. Tapi dibalik itu semua pasti banyak hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Dan kakak yakin sih nggak mungkin setelah kalian melaksanakan hal itu, misal kalian lagi antri, kalian baru bisa mengambil hikmahnya gitu. Apa sih hikmah dari antri? Itu nggak bisa saat itu juga gitu loh. Kalian akan merasakan manfaatnya, manfaat antri itu kayak mana, manfaat di balik tirakat kalian itu akan menghasilkan apa, itu tuh nanti setelah kalian selang waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan ketika kalian sudah lulus, kalian baru bisa memaknai setiap kejadian yang kalian alami setiap hari di pondok. Seperti yang udah kakak ceritain tadi, dulu tuh kakak tuh mindsetnya tuh apa ya, jadi santri tuh nggak enak gitu loh. Tapi semakin kesini, bahkan sampai saat ini, justru kakak malah berterima kasih banget. Karena dulu kakak tuh dipondokkan gitu oleh kedua orang tua kakak sendiri gitu. Apa sih? Pasti banyak lah, banyak hal positif di balik setiap kejadian yang sudah kakak alami dulu. Contoh misal antri, di balik antri itu sebenarnya mengajarkan apa sih? Mengajarkan satu, arti sebuah kesabaran. Bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu nggak langsung bisa kita dapetin gitu loh. Semua itu butuh proses. Contoh misal kalian pengen mandi nih buat sekolah, buat persiapan sekolah kayak gitu. Nah, pasti untuk mendapatkan mandi tuh ya kalian harus antri dulu. Kenapa? Karena kalian tempatnya di pondok yang banyak orang, yang kalian nggak bisa langsung dapetin apa yang kalian mau. Nah, dari situ kalian juga bisa bisa belajar arti dari sebuah arti dari sebuah kesabaran kayak gitu. Jadi ya bisa mengasah arti kesabaran kalian. Terus bagaimana kalian bersikap ke orang lain. Semisal ada orang lain, biasanya kan ada yang suka bahasa Jawanya itu ngenjol kayak gitu. Nah, ada yang ngenjol kayak gitu, gimana cara kalian bersikap? Apakah kalian bisa sabar akan perilakunya dia, atau kalian malah juga ikut-ikutan kayak gitu? Banyak banget. Itu yang pertama, contoh antri. Terus yang kedua, mengajarkan juga arti cara memanajemen waktu dengan baik. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri juga, kalian tuh sebenarnya hebat loh. Kenapa? Karena kalian pagi ngaji sampai jam 11. Setelah itu kalian udah langsung siap-siap untuk berangkat sekolah sampai sore. Habis itu kalian jamaah maghrib, mujadahan, terus habis itu kalian jamaah isya, Melanjutkan dengan belajar malam dan kemudian kalian tidur lagi.
Begitu terus setiap hari. Tapi ternyata kalau ditelisik lebih jauh, sebenarnya itu juga memberikan manfaat yang sangat besar menurut kakak ya. Kenapa? Karena sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan kegiatan itu positif, kegiatan itu sebuah kegiatan yang produktif, itu akan menghasilkan suatu pola. Nah, pola itu ibarat kepribadian kita. Jadi sebenarnya sejak kecil tuh kita udah diajarkan banyak banget hal positif yang bisa kita dapatkan di pondok. Gimana ceritanya? Ya banyak dong pastinya. Besok kalian juga pasti akan mengerti sendiri kok apa sih yang dimaksud hal positif tersebut. Contoh nih, secara tidak langsung juga di pondok kita diajarkan hidup bermasyarakat. Besok ketika kita sudah lulus, sudah jadi alumni, udah jadi aswa, alumni Syubhanul Waton. Di kampung, di kota kalian, di manapun kita berada, itu kita mau nggak mau harus bersosialisasi dengan masyarakat. Dan itu sudah kita dapatkan sejak kita kecil, sejak SMP itu sudah kita dapatkan. Kalau dulu kakak analoginya kayak gini, kamar kakak itu ibarat rumah, kemudian kamar samping kakak itu ibarat tetangga rumah kakak. Jadi semisal kakak keluar dari kamar, tuh pasti kakak jalan kan, misal jalan pengen menuju ke aula buat jamaah, misal kayak gitu. Kemudian di jalan tuh pasti kakak bertemu dengan orang lain. Nah, dari situ juga bisa kita terapin, misal kita keluar rumah, kita ketemu orang lain juga, itu bagaimana cara kita bersikap? Udah diajarkan sejak dini, sejak kalian SMP, sejak kita SMP, kayak gitu. Jadi kalian besok kalau di kampung tuh udah nggak kaget lagi, kalau udah di rumah tuh nggak kaget lagi bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain. Dari antri kakak belajar bahwa kalau mau mendapatkan sesuatu itu butuh proses, dan itu rasanya akan jauh lebih nikmat pastinya dibanding sesuatu yang bisa langsung kita dapetin. Yang pertama. Yang kedua, misal masalah pertemanan atau dengan entah itu dengan kakak kelas, dengan teman sekamar, atau dengan siapapun itu juga mengajarkan bagaimana sih kita bersikap, cara kita bersikap. Dan itu lama-kelamaan jika kalian dapat menyikapinya dengan baik, itu akan menambah kematangan emosional dari diri kita masing-masing. Dulu waktu pertama kali masuk, setahun di pondok juga belum bisa ngerti gitu loh, maksudnya apa sih, kenapa sih aku harus santri di pondok, kenapa sih aku harus tiraka di pondok, kenapa sih aku harus ikut aturan banget di pondok, kayak gitu belum ngerti. Baru ngerti ya setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, lulus SMP gitu baru ngerti dan baru bisa memaknai tiap maksud dan yang dulu kakak kerjain tiap harinya. Nah, kemudian dari situ kakak semakin mengevaluasi diri kayak gitu. Awalnya juga karena mungkin nggak betah itu ya, pengennya pindah aja, sampai ngefek ke nilai akademik di sekolah. Dulu bener-bener ya, kelas 1 tuh nggak ada yang nggak bagus, nilainya tuh nggak ada, jadi nilainya tuh jelek semuanya kayak gitu, jelek sampai kakak tuh kayak sempat mikir apa karena kakak yang belajarnya kurang ekstra atau apapun gitu. Jadi bener-bener dari bawah. Dulu kakak masuk di pondok di Syubhanul Waton bener-bener dari nol, kemudian ya sering berjalannya tahun kayak gitu, dievaluasi, akhirnya bisa menyamakan dengan teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah kemarin pas kelas 3 SMP ujian nasional, alhamdulillah ya predikatnya memuaskan. Untuk mencapai posisi saat ini pasti tidak terlepas dari dukungan kedua orang tua. Doa mereka setiap harinya, doa-doa guru kakak, para kiai, Bapak Nas, Bapak Den, Bapak Yusuf, dan semua Halunggarjo, dan juga guru-guru SMP, guru-guru semuanya yang terlibat. Kemudian dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman, semuanya ikut ada gitu loh, menemani perjalanan kakak selama ini. Selain itu, untuk mencapai posisi saat ini juga kakak tetap survive ya, tetap bertahan dengan apapun yang menimpa. Jadi pokoknya hadapin aja, nggak mungkin Tuhan itu ngasih ujian di luar batas kemampuan kita, karena Tuhan itu lebih tahu, dia lebih tahu segala-galanya. Nggak mungkin dong akan ngasih sesuatu yang melebihi kemampuan batas kita. Kemudian dulu perjalanan kakak untuk mencapai di Mesir juga nggak mulus kayak gitu. Jadi setiap hari harus pulang pergi, naik kereta sendiri, naik bis sendiri dari pondok menuju ke Bojonegoro ya, waktu itu Bojonegoro Jawa Timur. Kemudian nanti balik lagi ke Pekalongan, terus pindah lagi ke mana, ke Ciputat, ke Jakarta kayak gitu ya sendiri. Tapi justru dari situ banyak banget hal yang bisa kakak ambil hikmahnya kayak gitu, survive. Jadi karena selamanya kita nggak bisa bergantung kepada orang lain, kita juga harus belajar untuk mandiri.
Kemudian dulu juga kakak nggak yang daftar SNM, daftar SBM itu diterima, nggak aja. Jadi daftar SNM ditolak, SBMPTN ditolak, SPAN PTKN ditolak. Jadi semua itu menolak kakak semua. Hingga akhirnya kakak daftar sini dan alhamdulillah diterima. Jadi nggak mulus gitu loh. Pasti ada aja cobaan yang entah dari mana arahnya, itu pasti kakak jumpai. Yang harus kita ingat dan yang harus selalu kita jalankan, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus ingat bahwa mencari ilmu itu nggak mudah. Pasti ada aja cobaannya. Tapi meskipun seperti itu, ya kita jangan menyerah gitu loh. Kita harus tetap mulai aja. Yang penting yakin, bismillah, percaya pada Tuhan. Udah, pokoknya kalian itu tugasnya berusaha. Nggak cuma kalian, kakak juga. Kita harus tetap berusaha. Untuk hasil itu udah bukan ranah kita. Ibarat ada dua lingkaran yang kecil itu adalah usaha kita, dan lingkaran yang besar itu adalah hasil. Nah, kita itu cuman ada di lingkaran yang kecil itu. Jadi kita udah nggak bisa ngejamah di lingkaran yang besar. Jadi tetap aja fokus, pokoknya hajar terus impian kalian. Kalian memimpikan apa, udah fokus aja ke situ satu titik. Kenapa? Karena dengan kita fokus ke satu titik, kita akan lebih mudah dalam menjalankannya, kita akan lebih mudah dalam mencapainya. Jangan pernah ragu untuk memulai, tetap yakin, percaya kepada diri kalian sendiri. Karena kalau kalian nggak percaya kepada diri kalian sendiri, kalian mau percaya kepada siapa? Kan nggak lucu ya kalau misal kalian malah percaya ke orang lain. Gue itu bisa nggak sih kalau kayak gini? Ya mungkin itu bisa sebagai katalisator kalian, sebagai pemacu semangat kalian. Tapi ya kalau nggak kalian siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang waktunya, kapan lagi? Dan yang terakhir, jangan lupa tetap sertakan Tuhan di setiap langkah kita dalam hal apapun. Pesan yang dapat kakak sampaikan untuk adik-adik jadi sekalian, itu tetaplah semangat. Intinya semangat, pokoknya semangat, maju terus. Jangan pernah menyerah. Nggak ada kata menyerah dalam kehidupan kita. Kenapa? Kak, kan pengen istirahat dulu, capek nih kayak gini-gini mulu. Ya nggak apa-apa, kalian istirahat boleh. Yang intinya itu adalah yang terpenting, selesaikan apa yang udah kalian mulai. Selesaikan apa yang udah kalian kerjakan. Jangan malah kalian itu berhenti di tengah jalan atau bahkan mundur ke belakang. Udah kalian maju aja, hajar habis-habisan apa yang kalian impikan. Dan satu lagi, kalau bermimpi itu jangan setengah-setengah. Setinggi langit, kalau bisa lebih dari langit. Kenapa? Kalau misal ibaratnya kayak gini, kalian bercita-cita itu misal pengen jadi pengen jadi dosen kayak gitu. Misal kalian nggak bisa jadi dosen, udah kalian turun satu level jadi guru kayak gitu. Kalau kalian bercita-cita pengen jadi pengen jadi pengemis. Kalau kalian nggak jadi pengemis, kalian nggak jadi apa-apa, pengangguran dong kayak gitu. Jadi cita-cita kalian itu ya setinggi mungkin lah gitu. Nanti kalau kalian matok cita-cita kalian setinggi langit, kalau jatuh kalian masih di pohon cemara misal, masih tinggi kayak gitu. Kalau kalian hanya matok setinggi batang pohon, kalau kalian jatuh udah langsung ke tanah kayak gitu. Masih tentang pembahasan pembuangan kata menyerah dalam kehidupan kita. Kenapa? Bagaimana kita di masa depan itu tergantung dari kita sekarang. Kalau kalian sekarang menyerah, iya kalian nggak akan bisa naik ke level selanjutnya. Analoginya seperti ini. Ibarat kalian main game, yang cowok-cowok pastinya tahu. Gimana sih maksudnya? Kalau kalian main game, kalian ada lawan, ada musuh nih yang benar-benar harus kalian kalahkan. Kalau kalian memilih mundur, memilih tidak melawan si musuh itu, pasti kalian akan stuck di level itu, nggak bisa naik ke level yang lebih tinggi atau level yang paling puncak. Kenapa ya? Karena kalian tuh memilih untuk menyerah, memilih untuk mundur kayak gitu loh. Beda cerita kalau kalian tetap hajar habis-habisan musuh itu, lawan terberat itu, pasti kalian akan dapat level tertinggi, level puncaknya kayak gitu. Nah, ada juga kutipan dari sebuah tokoh besar. Kakak lupa persisnya namanya beliau itu siapa. Beliau mengatakan seperti ini, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tuh nggak pernah tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan. Kita nggak akan pernah tahu seberapa dekat kita dengan keajaiban, dan kita tuh nggak akan pernah tahu seberapa dekat kita dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Udah pokoknya kalian percaya aja. Selama kalian nggak menyerah, di situ kalian akan merasakan sebuah rasa syukur yang sangat luar biasa,
dan kalian akan bangga terhadap pencapaian diri kita sendiri. Dan itu juga tidak hanya ditunjukkan untuk diri kalian sendiri aja, tapi untuk orang-orang di sekitar kalian yang selama ini diam-diam mendoakan kalian, seperti kedua orang tua kalian, keluarga, guru-guru khususnya, dan juga teman-teman yang selalu support kita. Udah abaikan aja orang lain yang nggak suka dengan kita, karena sebenarnya juga seperti ini konsep hidup. Kalian mau berbuat baik sebaik apapun itu, kalau di mata orang yang membenci kalian, ya selamanya pasti dia akan nggak suka gitu loh. Jadi tetap jadi kalian, versi diri kalian sendiri, nggak perlu ditunjukin yang gimana-gimana. Kalau kalian emang baik tuh juga pasti udah kelihatan seperti itu. Closing statement yang mungkin bisa disampaikan, change yourself, change your future. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan dari tadi ya. Sepertinya juga ceritanya ringan-ringan aja, biasa-biasa aja. Tapi ya semoga ada satu poin yang bisa kita ambil bersama. Artinya maju terus, kita nggak akan pernah tahu kedepannya itu akan ada apa. Bismillah aja, yakin, percaya pada Tuhan yang Maha Esa yang sudah mengatur skenario, dan pasti itu sangat indah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Abdillah. Saya lahir di Magelang, di Tegalrejo, tanggal 21 Januari 2000. Saya dulu lulusan SMP Subhanul Waton, angkatan ketiga, angkatan Hizbi, yang waktu itu masih dikepalai oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC. Hobi saya banyak, makan, ya kalau ada waktu luang mendengarkan musik, bermain gitar, kumpul sama teman-teman, jalan-jalan. Kemudian saya melanjutkan studi sekarang saat ini di Universitas Al-Azhar. Untuk saat ini sudah tingkat 3. Tingkat 3 kalau di Indonesia itu sama kayak semester 6. Jadi di sini ada 4 tingkat, yang satu tingkatnya 2 semester. Nah, saya baru tingkat 3. Doakan semoga tahun depan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan saya di sini mengambil jurusan Syariah Islamiyah. Untuk kebanyakan mahasiswa di sini mengambil antara jurusan Syariah Islamiyah, jurusan Usuluddin, ataupun jurusan Lughah Arabiyah. Dulu saya di SMP Subhanul Waton 3 tahun, kemudian saya melanjutkan di SMA Subhanul Waton juga 3 tahun. Nah, di SMP tentunya awal saya penasaran seperti apa mondok, kemudian kumpul sama teman-teman agak jauh sama orang tua. Nah, itu dengan tekad yang juga nggak gampang akhirnya, tapi alhamdulillah saya bisa mewujudkan apa yang ibu pengen, yaitu mondok. Dulu dikasih tahu sama ibu gini, Mas, sampean mondok dulu nggak apa-apa, baru kemudian nanti boleh ke sekolah negeri. Nah, dan itu terus terngiang, dan akhirnya saya masuk SMP yang kebetulan juga ya lumayan dekat dengan rumah. Di SMP saya banyak mendapatkan pengalaman juga tentunya. Saya dulu ikut pramuka, kemudian mau daftar Swiss nggak jadi, akhirnya ya saya fokus di pramuka saja, dan juga melatih pengetahuan saya di pelajaran-pelajaran. Dulu saya sukanya IPA sama IPS. Itu pelajarannya asik banget. Juga matematika, pasti matematika. Nah, selama 3 tahun sudah, kemudian lulus. Nah, yang dari awalnya saya niat untuk melanjutkan ke sekolah negeri karena ya diperbolehkan, tetapi saya terlanjur untuk suka dan menyenangkan menjadi santri. Akhirnya saya lanjut di SMA Subhanul Waton.
Saya di sana 3 tahun mengambil jurusan IPA. Nah, ya nggak beda jauh karena waktu dulu saya pas SMA juga tempatnya masih di Tegalrejo. Jadi ya nggak banyak perubahan dari tempat. Untuk infrastruktur pasti lebih maju. Nah, selama 6 tahun saya mondok di Subhanul Waton, sudah mengaji banyak kitab-kitab, juga banyak mempelajari pelajaran-pelajaran. Dulu saya ini belajar sama sih, ada qiraati, awalnya qiraati, kemudian nanti ngaji tabarukan sama Pak Din, Pak Nas, Safinatun Najah sama Pak Ustadz, kemudian ngaji Amsilati, ngaji Alfiyah yang terakhir, yang ya lumayan menguras pikiran untuk memahami dan menghafal. Tetapi alhamdulillah dengan segala tirakat tentunya bisa melewati ujian itu semua. Dulu saya mondok itu tirakat yang saya lakukan ada merawat itu cuma 5 bulan. Merawat 5 bulan itu aja pas sebelum hari ujian nasional. Jadi waktu SMP kan ya dari saya sendiri pengen biar bisa menunjang dari segi doa yang habluminallah kan, bisa. Akhirnya saya itu tirakat pakai merawat sama Dawud, puasa 1 hari, nggak puasa 1 hari, jadi selang-seling gitu. Nah, itu sih untuk ya ada keseimbangan antara memahami pelajaran dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga nggak lepas dari doa kedua orang tua di rumah. Ada kisah yang cukup membekas yang saya alami waktu itu. Jadi setelah saya lulus SMA, saya ditunjuk sebagai salah satu santri yang ditunjuk untuk ikut dalam khataman Alfiyah. Dan khataman Alfiyah itu bertepatan pada saat wisuda. Jadi wisudanya siang, khatamannya malam. Nah, saya yang saat itu diamanai juga untuk ikut dalam khataman yang mana bertepatan dengan hari tes seleksi saya ke Mesir. Nah, mau nggak mau saya harus memilih salah satu. Kemudian karena saya bimbang, saya sowan ke Bapak Nas, Bapak Den, musyawarah sama orang tua di rumah untuk memilih mana yang lebih maslahah buat saya. Akhirnya dapat keputusan untuk memilih tes seleksi di Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, alhamdulillah kemudian yang pada akhirnya saya diterima di sini, meskipun pada saat itu saya nggak ikut wisuda yang ya sekali kan seumur hidup, tapi ya alhamdulillah dengan apa yang telah saya alami, ya semoga menjadi berkah dari apa yang saya telah korbankan dan bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Tirakat untuk menambah amalan, menambah pahala juga, dan yang paling penting dapat restu dari orang tua dan juga guru-guru, karena beliau-beliaulah yang menjadikan kita seperti saat ini, yang membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Hal-hal yang saya lakukan untuk sampai pada posisi saat ini, tentunya belajar yang rajin. Ya, di samping belajar juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kemudian mencari ridho Pak Kiai, ridho Ibu Nyai, Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu guru tentunya,
juga saya di samping itu ya tadi ikut tirakat-tirakat ya untuk menunjang ibadah-ibadah saya, kemudian menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau fardunya sudah tutup ya wajib harus, soalnya fardu. Nah, itu untuk adik-adik Jidi, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Pokoknya kejar apa yang kalian impikan, kemudian pelajari apa yang kalian sukai dan yang nggak sukai. Pokoknya dipelajari ya apapun itu. Karena pelajaran bisa diambil dari mana saja, dan juga pengalaman lah hal yang paling penting dalam pembelajaran itu. Jadi untuk angkatan JD, seperti jargon kalian, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Semangat. Sekian dan terima kasih untuk kalian semua atas waktunya, dan semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud. Pokoknya tetap semangat, tetap berdoa, semoga apa yang kita lakukan selalu menjadi berkah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.